Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan buat kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan. Terlebih pula salawat beriring salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah SAW. Baik, saya tidak akan memperpanjangkan mukadimahnya. Adapun kami dari kelompok 3 akan menampilkan presentasi pada kali ini. Share screen. Baik, untuk materi pertama, kami dari kelompok 3, yaitu beranggotakan Lisia Miranda, Syafira Andani, Tesali Sporti, Piza Santiva, Yesi Rahmadia. Di sini kami membahas mengenai PBL, PJBL, dan Discovery Learning. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Piza Santiva. Kepada Piza kami Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi tentang problem-based learning. Yang pertama, pengertian problem-based learning. Menurut Bawa Menewi, tahun 2019, model pembelajaran problem-based learning merupakan suatu model pengajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah yang autentik. Masalah autentik dapat diartikan sebagai masalah yang sering ditemukan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dengan problem-based learning, siswa dilatih mampu menyusun sendiri pengetahuannya, mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, mandiri, serta meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, menurut Aaron and Kilcher, tahun 2010, halaman 326. Problem-based learning adalah pendekatan pembelajaran yang mengorganisasikan kurikulum dan pembelajaran menggunakan struktur yang mengembangkan dan masalah tentang dunia nyata. Masalah dilatih menyelesaikan masalah-masalah yang mengembang agar dapat mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari. Penggunaan masalah nyata salah satunya untuk memudahkan mahasiswa dapat menemukan atau mengembangkan konsep. Yang ketiga, menurut Amir tahun 2009 halaman 85 mengungkapkan bahwa problem-based learning adalah bagian dari proses belajar mengelola diri sebagai sebuah kecakapan hidup, tidak sekedar prosedur saja. Proses menyelesaikan masalah sampai seorang merasa bukan masalah lagi. Inilah yang disebut dengan problem-based learning. Menurut Hudojo, Gunantara 2014 halaman 2, jadi dengan menerapkan problem-based learning, maka diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pemahaman konsep dengan cara memecahkan masalah dalam dunia nyata secara ilmiah. Nah, dapat disimpulkan bahwa problem-based learning adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai satu konteks bagi mahasiswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial dari materi pelajaran. Selanjutnya ada karakteristik problem-based learning. Menurut Amir, tahun 2009, konsep masalah karena masalah yang digunakan dekat dengannya. Yang ketiga, masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Hal ini melatih mahasiswa untuk mengembangkan konsep yang diperoleh. Yang keempat, masalah membuat peserta didik tertantang untuk mendapatkan pembelajaran yang baru. Nah, dengan masalah, mahasiswa tentu tidak mudah menyerah dalam mempelajari suatu konsep apabila mendapat masalah yang menantang. Nah, yang kelima, sangat mengutamakan belajar mandiri. Kemandirian mahasiswa dalam belajar untuk membuat mahasiswa aktif dalam menemukan ataupun memahami konsep. Yang keenam, memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi. Nah, seperti kita tahu, dengan pengetahuan yang didukung dengan teknologi, seperti sekarang ini, teknologi 5.0, maka mahasiswa akan bisa mencari pengetahuan di mana saja, kapanpun, dan kapan saja. Nah, yang ketujuh, pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Mahasiswa mampu memahami konsep secara berkelompok serta mengkomunikasikannya dengan orang lain. Nah, dari ketujuh karakteristik problem-based learning tersebut sangat memungkinkan dapat meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa dikarenakan problem-based learning
Melatih mahasiswa untuk menemukan, mengembangkan, maupun mengaplikasikan konsep yang dimiliki secara aktif dari berbagai sumber pengetahuan dengan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisia. Kepada Lisia kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai langkah-langkah problem based learning. Menurut Kunandar pada 2008, yang pertama ada orientasi peserta didik kepada masalah. Dalam langkah ini, mahasiswa diberi suatu masalah sebagai titik awal untuk menemukan atau memahami suatu konsep. Yang kedua ada mengorganisasikan peserta didik. Langkah ini membiasakan mahasiswa untuk belajar menyelesaikan permasalahan dalam memahami konsep. Yang ketiga ada membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Dengan langkah ini, mahasiswa belajar untuk bekerja sama maupun individu untuk menyelidiki permasalahan dalam rangka memahami konsep. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya serta memamerkannya. Mahasiswa terlatih untuk mengomunikasikan konsep yang telah ditentukan. Lalu yang kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Langkah ini dapat membiasakan mahasiswa untuk melihat kembali hasil penyelidikan yang telah dilakukan dalam upaya menguatkan pemahaman konsep yang telah diperoleh. Lalu ada contoh penerapan pada problem based learning. Yang pertama ada mengorientasi peserta didik terhadap masalah. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan saran atau logistik yang dibutuhkan. Selanjutnya, guru memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih. Yang kedua ada mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Pendidik membantu peserta didik untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang ketiga ada membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan dan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan kejelasan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Siswa dituntut untuk menjadi penyidik yang aktif. Yang keempat ada mengembangkan dan menjanjikan hasil karya. Pendidik membantu siswa untuk berbagi tugas dan merencanakan atau menyiapkan karya yang sesuai sebagai hasil pemecahan masalah dalam bentuk laporan. Yang kelima ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap proses pemecahan masalah yang dilakukan. Selanjutnya ada PJBL atau Project Based Learning. Yang pertama ada pengertian PJBL. Yang pertama menurut Sani 2014, PJBL adalah sebuah pembelajaran dengan aktivitas jangka panjang yang melibatkan mahasiswa dalam merancang, membuat, dan menampilkan produk untuk mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua ada Grant 2002, PJBL merupakan salah satu metode pembelajaran yang menekankan pada pemberian kesempatan kepada mahasiswa untuk menghasilkan suatu karya melalui pengembangan pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan sosial yang berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Karya yang dihasilkan dapat berupa suatu rancangan model produk yang nyata yang dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yesi. Kepada Yesi kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya pengertian PJBL menurut George Lucas Education Foundation pada tahun 2007. PJBL adalah pendekatan kelas yang dinamis di mana mahasiswa secara aktif mengeksplorasi proyek dan tantangan di dunia nyata serta memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Selanjutnya,
Selanjutnya, karakteristik proyek based learning. Menurut Buck Institute for Education tahun 2014 adalah sebagai berikut. Pertama, melibatkan peserta didik. 2, memecahkan suatu permasalahan. 3, menemukan solusi. 4, mendorong peserta didik. 5, mengumpulkan. 6, mengundang pakar-pakar atau ahli dalam bidang proyek. 7, evaluasi. 8, kegiatan refleksi. 9, guru melakukan mengevaluasi. 10, mengkondisikan suasana dalam kelas. Selanjutnya, langkah-langkah proyek based learning. Menurut Sani, tahun 2015, tahapan dari model PJBL yang dapat dilakukan antara lain. Pertama, menyajikan permasalahan. Kedua, membuat perencanaan. Ketiga, menyusun penjadwalan. Keempat, monitor pembuatan proyek. 5, melakukan penilaian. Dan keenam, mengevaluasi. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Syafira. Kepada Syafira, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai discovery learning. Yang pertama, discovery learning merupakan proses untuk menemukan sesuatu yang baru dalam kegiatan belajar mengajar. Proses belajar dapat menemukan sesuatu apabila guru menyusun terlebih dahulu materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, peserta didik dapat menemukan sendiri berbagai hal yang penting dalam pembelajaran. Siregar 2010 halaman 30. Menurut Jamara 2013 halaman 19 berpendapat bahwa discovery learning adalah belajar mencari dan menemukan sendiri dalam sistem belajar mengajar. Ini guru menyajikan bahan pelajaran tidak dalam bentuk yang final, tetapi peserta didik diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri dengan mempergunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Yang ketiga, discovery learning berarti mengorganisasikan bahan yang dipelajari dengan suatu bentuk akhir dan peserta didik harus berperan aktif dalam belajar di kelas. Mulyono 2014 halaman 63. Dapat disimpulkan bahwa discovery learning merupakan proses pembelajaran untuk menemukan sesuatu yang baru dalam kegiatan belajar mengajar. Proses belajar dapat menemukan sesuatu apabila pendidikan menyusun terlebih dahulu beragam materi. Sekian. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu karakteristik discovery learning, yaitu menurut Bell dalam Marioto 2013, ciri utama pelajaran yang menemukan yaitu mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan penggabungan dan penggeneralisasi pengetahuan. B, berpusat pada siswa, dan C, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Lanjut. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah menurut Syah 2013, langkah atau tahapan dan prosedur pelaksanaan discovery learning, yaitu ada stimulus yang merupakan kegiatan proses mengajar belajar yang menggunakan pertanyaan, problem statement. Yang kedua itu pernyataan identifikasi yang merupakan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin agenda-agenda masalah yang relevan. Yang ketiga ada data collection yang mengumpulkan data yang merupakan kesempatan kepada siswa untuk membuktikan agar benar atau tidaknya hipotesis. Yang selanjutnya data proses, yaitu tafsir tadi. Yang keenam ada generalisasi yang merupakan menarik kesimpulan dari prinsip umum yang berlaku. Next. Penerapan discovery learning menurut Syah 2017 halaman 243, yaitu stimulus pembelajaran dimulai dengan guru mengajukan siswa untuk memberikan pendapat atau jawaban sementara terkait dengan topik pembahasan. Yang ketiga merupakan pengumpulan data banyaknya. Yang data olah informasirkannya. Yang kelima, membuktikan siswa mempresentasikan hasil realisasi menarik kesimpulan dari temuan, tafsiran, dan pembuktian
yang telah ada dipresentasikan untuk mendapatkan suatu gambaran untuk atau jawaban. Next. Slide selanjutnya. Ini adalah daftar rujukan dari sumber yang kami cari mengenai PBL, PJBL, dan Discovery Learning. Inilah presentasi kami dari kelompok 3. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.